Mengapa Iran tidak menerima kesepakatan nuklir ini? Karena dari sudut pandang kami, sama sekali tidak masuk akal jika mereka menolaknya. Mereka tidak punya uang, mereka nyaris tercekik oleh sanksi. Mereka telah kehilangan kepemimpinan mereka. Fasilitas nuklir mereka hancur, dan saat ini ada sebuah kesepakatan di atas meja yang bisa menyelesaikan semua itu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meninggalkan ambisi nuklir mereka, namun mereka tetap saja menolak. Ini adalah pertanyaan yang tampaknya tidak bisa dijawab dengan benar oleh siapapun, dan itulah alasan Anda ada di sini. Untuk menjawab ini, kita harus keluar dari pola pikir barat kita sejenak dan masuk ke dalam BES. Karena yang mendorong semua ini adalah sebuah ideologi yang sangat asing bagi cara kita berpikir. Tetapi begitu Anda memahaminya, semua yang dilakukan Iran akan masuk akal. Setiap penolakan, setiap provokasi, setiap garis merah yang mereka langgar tiba-tiba menjadi sangat masuk akal. Ini adalah Mia Kesha JNS TV. Mari kita langsung mulai. Mari kita mulai dengan sebuah cerita kecil. Kisah tentang bagaimana Mesias datang dalam agama Islam. Ini dimulai dengan kekacauan, sebuah tanda yang disengaja dan diperlukan bahwa akhir sudah dekat. Sebuah periode penderitaan global yang begitu parah sehingga dunia seperti yang kita kenal mulai runtuh. Perang, wabah, dan penderitaan dalam skala yang belum pernah dilihat umat manusia. Kekacauan yang luar biasa adalah sinyal awal, bukti bahwa rencana Tuhan akhirnya mulai terungkap. Dan dari kekacauan itu, dia muncul, imam yang tersembunyi, Mahdi, Mesias dalam Islam. Sosok yang telah disembunyikan dari dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun dia masih hidup dan menunggu saat di mana Tuhan telah menentukan waktunya sudah tepat. Ketika dia muncul, dia mengumpulkan pasukannya dan berbaris menuju Yerusalem, karena di sanalah musuh berada, dan di sanalah kekuatan kejahatan membangun markas mereka. Dan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan terjadi di tanah itu, dan imam menang, dan sejarah seperti yang kita ketahui berakhir, dan keadilan Tuhan akhirnya berkuasa di bumi. Itulah ceritanya, dan pada tahun 1979, ketika Khomeini naik ke tampuk kekuasaan, awal dari mewujudkan cerita itu pun dimulai. Kebanyakan orang melihat revolusi Iran tahun 1979 sebagai peristiwa politik di mana pemerintahan Islam menggantikan pemerintahan yang didukung Barat. Dan kerangka berpikir seperti itu, meskipun secara teknis benar, sebenarnya tidak menceritakan keseluruhan kisahnya. Revolusi ini, revolusi Islam, mengubah seluruh tujuan negara Iran, menyatakan bahwa Iran bukan lagi sebuah negara dalam arti konvensional, melainkan tahap pertama dari sesuatu yang bersifat kosmik, yaitu kedatangan Mesias Islam. Untuk memahami sepenuhnya makna dari klaim tersebut, kita perlu memahami siapa sebenarnya Imam Gaib ini dan apa arti posisinya dalam Islam Syiah. Karena inilah keyakinan yang menggerakkan segalanya, mulai dari program nuklir hingga Selat Hormuz. Penolakan terhadap kesepakatan yang ditawarkan Barat, dan keyakinan ini bukan berasal dari tahun 1979, melainkan dari tahun 874 Masehi. Islam Syiah, cabang Islam yang dominan di Iran, dibangun di atas konsep imam. Dan dalam teologi Syiah, kata itu memiliki makna yang tidak benar-benar memiliki padanan dalam tradisi agama Barat. Karena imam adalah sosok yang memiliki makna kosmik yang dipilih secara ilahi oleh Tuhan dan ditunjuk oleh imam sebelumnya. Memiliki sifat-sifat yang tidak bisa dimiliki manusia biasa melalui bentuk pengetahuan gaib tentang kehendak Tuhan yang diwariskan melalui rantai transmisi ilahi yang berasal langsung dari Nabi Muhammad sendiri. Itu penjelasan yang cukup panjang. Namun setelah Nabi wafat, pertanyaan tentang siapa yang dapat memimpin komunitas Muslim memecah Islam menjadi dua cabang besar yang masih ada hingga hari ini. Muslim Sunni menerima sistem musyawarah manusia untuk memilih pemimpin mereka, sementara Muslim Syiah percaya bahwa Nabi sudah menunjuk sepupunya sekaligus menantunya, Ali, sebagai penerus yang ditunjuk secara ilahi. Setelah Ali, ada 11 imam lagi, masing-masing ditunjuk oleh imam sebelumnya. Dan masing-masing adalah penguasa yang sah, bukan hanya bagi umat muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Menariknya, setiap dari 11 imam tersebut dibunuh atau dipenjara oleh penguasa pada zamannya. Karena menurut Islam, para penguasa saat itu memahami bahwa keberadaan seorang imam sejati yang ditunjuk secara ilahi membuat kekuasaan mereka sendiri menjadi tidak sah. Kemudian datanglah imam ke-12, dan ketika beliau masih anak-anak, beliau menghilang. Menurut teologi Syiah, beliau tidak meninggal, tetapi disembunyikan. Tuhan menyembunyikan beliau dari dunia untuk melindunginya dari kekuatan yang sama yang telah menghancurkan para pendahulunya.
Muslim Syiah percaya bahawa beliau masih hidup. Saat ini, setelah lebih dari 1000 tahun, beliau secara spiritual hadir di dunia, menyaksikan peristiwa-peristiwa terjadi, dan beliau akan kembali. Ketika Tuhan menentukan, saatnya telah tiba untuk memimpin pertempuran terakhir, menegakkan keadilan ilahi di bumi, dan membawa sejarah ke akhirnya. Inilah inti dari Islam Syiah yang diyakini oleh Republik Islam. Selama lebih dari 1000 tahun setelah Imam ke-12 menghilang, arus utama Syiah memegang posisi politik yang sama. Kami sedang menunggu Mesias kami. Kami bersabar. Kami tidak mengambil kekuasaan karena tidak ada pemerintahan yang benar-benar sah sampai imam kembali. Dan orang-orang beriman sebaiknya menjalani hidup mereka di bawah penguasa manapun yang ada sambil menunggu waktu dari Tuhan. Inilah yang mereka sebut quietisme, dan pandangan ini masih dianut oleh sebagian orang hingga hari ini. Namun, kemudian datanglah Khomeini yang memutuskan untuk membuang pandangan ini sepenuhnya. Dan ia mengemukakan argumen yang memuat salah satu klaim teologi paling eksplosif secara politik dalam sejarah modern. Karena menurut pemikirannya, imam tidak sedang menunggu Tuhan menciptakan lingkungan politik bagi sang Mesias. Imam sedang menunggu komunitas Muslim untuk melakukan bagiannya, mempersiapkan landasan, membangun peradaban Islam yang akan memungkinkan kembalinya beliau. Dan persiapan ini bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sangat mendesak dan harus dilakukan secara aktif. Dimulai dengan pendirian pemerintahan Islam yang sejati di Iran saat ini sebagai tahap pertama dalam proses yang pada akhirnya akan membawa kemunculan imam. Dia juga melakukan hal lain yang mengubah teologi ini menjadi misi militer. Dia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa mempersiapkan jalan bagi kembalinya imam adalah tanggung jawab mereka. Hal itu menuntut perlawanan aktif terhadap kekuatan-kekuatan penindasan yang selalu menentang kebenaran ilahi. Kekuatan yang sama yang telah memenjarakan dan meracuni 11 imam bertahun-tahun yang lalu. Dan kekuatan yang sama yang diidentifikasi oleh Khomeini di dunia modern sebagai imperialisme Amerika dan Zionisme, yang dia sebut sebagai istikbar, kesombongan, penindas abadi. Dan dia membentuk IRGC secara khusus untuk melakukan perlawanan itu. Apa yang memberinya legitimasi setelah sekian lama? Jadi, ada sebuah doktrin yang menyatakan bahwa di saat Imam Mahdi yang tersembunyi tidak hadir, ulama Islam yang paling berkualitas harus memerintah sebagai wakilnya. Dan inilah alasan mengapa pemimpin tertinggi Iran memegang gelar resmi sebagai wakil imam. Memerintah sebagai perwakilan di dunia dari sosok yang telah tersembunyi selama 12 abad, menjalankan otoritas yang sebenarnya bukan bersifat politik, melainkan teologis dan ilahi. Ketika seorang tentara Iran diberitahu bahwa pemimpin tertingginya adalah wakil dari imam yang tersembunyi, tidak mematuhinya bukanlah pembangkangan. Itu adalah dosa terhadap Tuhan. Dan itulah yang mengubah kesetiaan IRGC dari disiplin militer menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dipatahkan. Korps Pengawal Revolusi Islam adalah kekuatan ideologis yang dibentuk segera setelah Revolusi 1979 dengan tujuan yang jelas, bukan untuk mempertahankan perbatasan Iran, tetapi revolusi Islam itu sendiri. Misi ilahi yang diwakilinya, yaitu untuk mendatangkan Sang Mesias, atau setidaknya mempersiapkan jalan untuk kedatangannya. Para tentaranya menjalani indoktrinasi teologis yang intensif bersamaan dengan pelatihan militer mereka, diajarkan secara sistematis dan sengaja bahwa mereka bukanlah tentara bangsa Iran, melainkan tentara imam yang tersembunyi. Bahwa kesetiaan mereka bukan kepada presiden atau parlemen manapun, melainkan langsung kepada pemimpin tertinggi sebagai wakil imam dan melalui dirinya kepada Tuhan. Yang penting, IRGC tidak menganggap dirinya sebagai tentara nasional dengan misi nasional. Mereka secara tegas menolak konsep negara bangsa sebagai konstruksi barat. Mereka membagi dunia menjadi Dar al-Islam, wilayah Islam, dan Dar al-Kufr, wilayah ketidakpercayaan. Dan mereka memahami misinya sebagai misi kosmik yang melampaui batas-batas negara manapun. Itulah sebabnya mereka mendanai, mempersenjatai, dan melatih pasukan proksi di seluruh Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi di Irak dan Suriah sebagai bagian dari pasukan imam. Perdamaian sedang ditempatkan pada sebuah cetakan yang konfigurasi akhirnya adalah akhir dari sejarah. Mereka memandang dunia sebagai negara-negara yang seharusnya menjadi milik Islam. Menurut agama mereka, mereka tidak pernah bisa melepaskan tanah atau laut itu, maupun negara-negara yang menjadi milik orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir yang harus diperangi, dan memang sehitam putih itu dari sudut pandang mereka. Sekarang, mari kita kembali ke cerita tentang bagaimana Al-Masih datang, karena detailnya sangat penting untuk memahami mengapa IRGC bertindak seperti itu. Detail pertama dan terpenting adalah bahwa periode sebelum kembalinya Imam Mahdi, yaitu fitnah, masa kesengsaraan besar dan kekacauan.
Itu bukanlah sebuah tragedi yang mendahului keselamatan, melainkan prasyarat yang diperlukan untuk keselamatan itu sendiri. Itu sudah ditetapkan secara ilahi. Artinya, dalam kerangka teologi IRGC, kekacauan global bukanlah sesuatu yang ingin dicegah. Itulah yang kamu kenali sebagai sinyal bahwa rencana Tuhan sedang berjalan. Dan semakin buruk keadaannya, semakin kacau. Semakin orang-orang beriman memahami bahwa kembalinya imam, kembalinya Mahdi sudah dekat. Menariknya, inilah titik di mana pemikiran strategis Barat dan teologi IRGC berada di dua alam pemikiran yang benar-benar berbeda. Karena setiap institusi yang telah dibangun Barat, meskipun mereka gagal dalam hal ini, NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Pengendalian, Teori Penangkalan. Diplomasi itu sendiri berdiri di atas asumsi dasar bahwa stabilitas adalah tujuannya, dan konflik yang membawa malapetaka adalah sebuah kegagalan. Namun, teologi IRGC mengatakan kepada mereka bahwa konflik yang membawa malapetaka adalah awal dari keselamatan dan bahwa berusaha mencegahnya bekerja melawan rencana Tuhan. Sederhananya, mereka menginginkan kekacauan, mereka menginginkan kebingungan, mereka menginginkan perang. Karena itu, berarti Mahdi, Sang Mesias, akan datang. Mahdi akan muncul dari kekacauan itu, ditemani oleh tepat 313 sahabat. Dan IRGC benar-benar memahami dirinya sebagai institusi yang sedang mempersiapkan para sahabat tersebut saat ini. Secara langsung, itulah mengapa indoktrinasi mereka begitu total dan kesiapan para pejuang mereka untuk mati begitu mutlak. Karena mereka memahami diri mereka bukan sedang berlatih untuk perang nasional, tetapi untuk kampanye terakhir imam. Dan mereka yang selamat, yang benar-benar memegang teguh firman Tuhan, mungkin akan menjadi orang-orang yang menemani imam. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Mahdi memimpin pasukannya menuju Yerusalem. Karena di sanalah Dajjal, antikristus dalam Islam, sosok penipu besar yang menarik pasukan kejahatan kepadanya, telah membangun markasnya. Dan dalam sebuah detail yang selalu mengejutkan penonton Barat, Isa kembali pada saat itu. Karena dalam teologi Islam, Isa sebenarnya adalah seorang nabi yang sangat dihormati. Dan di akhir zaman, beliau turun dan bergabung dengan Mahdi. Dan bersama-sama, mereka mengejar Dajjal ke Bab al-Lud, yang kini berada di wilayah Israel Tengah. Dan di sana mereka menghancurkannya. Dan dengan itu, kekuatan kejahatan berakhir, imam menegakkan keadilan Tuhan di bumi. Dan sejarah, seperti yang kita ketahui, berakhir. Ini juga menjelaskan mengapa mereka sangat gencar menyebarkan propaganda seperti Taka Harzen untuk membuat para pengikut Isa, yaitu orang Kristen, berbalik melawan Israel. Mereka memahami bahwa dukungan orang Kristen terhadap Israel menghalangi kembalinya Imam Mahdi. Tapi itu untuk lain waktu. Semoga ini bisa menjelaskan obsesi mereka terhadap Israel, karena Israel dan Yerusalem adalah titik pusat kedatangan Mesias mereka. Ketika IRGC memandang negara Israel, mereka tidak hanya melihatnya sebagai saingan politik atau sekadar kekuatan pendudukan di tanah Muslim, meskipun mereka benar-benar menganggapnya sebagai kedua hal tersebut. Mereka memandangnya sebagai benteng Dajjal yang dibangun tepat di wilayah tempat pertempuran terakhir harus terjadi, dihuni dan dilindungi oleh pasukan Istighbar. Imperialisme Barat yang sama yang mereka anggap sebagai penindas abadi kebenaran ilahi. Keberadaan Israel yang kuat, bersenjata nuklir, didukung oleh Amerika, dan menguasai Yerusalem merupakan masalah nyata bagi mereka dan bagi nubuat mereka. Kembalinya Imam Mahdi tidak dapat terwujud. Tanah tempat pertempuran terakhir harus terjadi berada di tangan yang salah, dan imam tidak bisa datang. Ngomong-ngomong, inilah alasan mengapa mereka sangat bersemangat pada 7 Oktober. Itu terasa seperti langkah awal untuk mengambil alih Israel. Dan mereka terus mendorong narasi itu berulang kali, meskipun itu tidak benar. Seorang ulama senior yang berafiliasi dengan IRGC secara resmi menyatakan hal ini, ngomong-ngomong, pada tahun 2015. Bukan bagian tentang 7 Oktober, tapi soal Israel. Dalam pidatonya kepada para anggota IRGC, dia mengatakan, misi IRGC adalah untuk menghilangkan hambatan bagi kemunculan imam zaman. Dan hambatan yang paling penting dari semua itu adalah keberadaan negara Israel. Ngomong-ngomong, itu bukanlah pandangan dari faksi pinggiran radikal di dalam IRGC. Ini adalah teologi institusional resminya. Pernyataan misi dari organisasi yang mengendalikan program senjata nuklir Iran, persenjataan rudal balistiknya, dan jaringan pasukan proksi di seluruh Timur Tengah. Tapi apa hubungannya ini dengan mereka meninggalkan rencana nuklir mereka? Kamu lihat, sekarang semuanya mulai terhubung karena akhir zaman membutuhkan kekacauan dan kembalinya Imam Mahdi membutuhkan kehancuran Israel. Tapi Israel, sayangnya bagi mereka, tidak bisa dihancurkan secara konvensional. Israel memiliki sistem pertahanan udara paling canggih di kawasan ini, didukung oleh Amerika,
memiliki persenjataan nuklir sendiri yang tidak diumumkan, dan kampanye militer konvensional terhadapnya telah berulang kali gagal selama beberapa dekade. Jadi pertanyaan yang dijawab IRGC dari kerangka teologis mereka adalah, alat apa yang mampu menghasilkan tingkat kekacauan sebesar yang dibutuhkan oleh skenario akhir zaman? Kekuatan apa yang bisa sekaligus menghancurkan tatanan yang ada, menciptakan kondisi penderitaan global yang mendahului kemunculan imam, dan memungkinkan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh tentara konvensional manapun? Dan jawaban dalam kerangka mereka adalah senjata nuklir, karena hanya itulah satu-satunya kekuatan yang bisa menghancurkan Israel. Dan yang lebih penting lagi, karena itu adalah satu-satunya alat yang mampu beroperasi pada skala yang dituntut oleh teologi mereka. Satu-satunya hal yang bisa menciptakan kekacauan pada tingkat yang digambarkan oleh fitnah. Itulah sebabnya program nuklir bukanlah alat tawar-menawar atau penangkal dalam arti barat. Itu adalah alat untuk menjalankan kewajiban ilahi. Alat yang membuat skenario akhir zaman menjadi mungkin secara fisik. Dan karena itu, menyerahkannya bukanlah konsesi politik atau sesuatu yang akan rela mereka lakukan. Itu adalah tindakan pengkhianatan teologis. Ngomong-ngomong, dari sini kamu bisa melihat mengapa mereka begitu terobsesi dengan kegagalan Israel dan mengapa mereka selalu menyebarkan bahwa mereka telah berhasil menyerang Israel. Jika Islam dan Yudaisme bersaing tentang seperti apa Mesias itu, dan agar Islam benar, Israel harus gagal. Saat ini, keberhasilan Israel benar-benar mengganggu keyakinan teologis mereka. Itulah sebabnya mereka semakin marah dan semakin intens menyerang Israel. Tapi, situasinya bahkan lebih buruk dari ini. Karena dalam teori pencegahan Barat, teori yang dianut Israel sejak lama, konsep kehancuran timbal balik yang terjamin, yang berarti kedua belah pihak akan hancur, sehingga keduanya tidak akan menggunakan nuklir, menyatakan bahwa senjata nuklir menjaga perdamaian justru karena kedua belah pihak sama-sama takut akan pemusnahan. Dan teror bersama itulah yang mencegah siapapun menekan tombolnya. Tapi logika ini sepenuhnya bergantung pada asumsi bahawa kedua belah pihak ingin bertahan hidup. Teologi Republik Islam telah menghabiskan waktu puluhan tahun secara sistematis membongkar asumsi tersebut di antara para pejuangnya, menciptakan pandangan dunia di mana mati dalam konflik terakhir sebagai prajurit Mahdi adalah bentuk kesyahidan tertinggi. Kematian pada momen paling penting secara kosmis dalam seluruh sejarah umat manusia demi menjalankan misi ilahi yang selama ini telah mereka persiapkan sepanjang hidup mereka. Yang berarti bahwa kehancuran timbal balik yang terjamin bukanlah sebuah pencegah bagi Republik Islam, terutama bagi faksi Mahdi mereka yang paling fanatik. Ini adalah gambaran tentang kekacauan akhir zaman, seperti yang dikatakan teologi mereka, harus terjadi sebelum keselamatan datang. Seluruh bangunan pencegahan Barat yang dibangun atas asumsi bahwa tujuan utama pihak lawan adalah bertahan hidup, beroperasi di atas dasar yang sama sekali tidak berlaku bagi orang-orang yang benar-benar membuat keputusan tentang program nuklir Iran. Itulah sebabnya ketika Israel dan Amerika mengatakan bahwa ancamannya sebenarnya semakin besar dan menjadi semakin dekat, itu karena ada pemahaman bahwa Iran benar-benar berniat menggunakan senjata nuklir mereka. Sekarang, penting untuk dicatat di sini bahwa Iran tidak berbicara dengan satu suara dalam hal ini. Dan ketika saya mengatakan Iran, tentu saja saya berbicara tentang Republik Islam, bukan mayoritas rakyat di sana. Namun, bahkan di dalam pemerintahan mereka, ada perpecahan internal yang nyata antara faksi Mahdi garis keras di dalam IRGC dan kelompok yang lebih pragmatis yang menganut posisi tradisional Syiah. Bahwa bukan tugas kekuatan militer manapun untuk menghadirkan Mahdi, dan ini adalah urusan waktu Tuhan, bukan waktu mereka, serta kelangsungan hidup Republik Islam harus diutamakan. Menteri Luar Negeri, omong-omong, tampaknya termasuk dalam kelompok ini, dan apakah itu membuatnya benar-benar moderat atau hanya berperan sebagai polisi baik dalam skenario polisi baik dan polisi jahat yang sangat disengaja, kami sejujurnya tidak tahu. Namun perpecahan itu tampaknya nyata, dan kita melihatnya dalam berbagai negosiasi. Masalahnya adalah bahwa hal itu sebenarnya tidak terlalu penting. Karena ketika para diplomat Iran bergerak menuju kesepakatan dengan Amerika, Republik Islam dapat menggagalkannya dalam hitungan jam, dan kami telah menyaksikan mereka melakukan hal ini secara langsung. Alasan mengapa para pragmatis tidak bisa menghentikannya adalah sama dengan alasan mengapa mereka tidak bisa menghentikan apapun saat ini. Tetapi karena mereka tidak memiliki akses ke Majtaba Khomeini, pemimpin tertinggi yang baru, yang sejak mengambil alih kekuasaan praktis tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Dan mungkin saja sudah meninggal atau mengalami kondisi parah hingga tak mampu berfungsi, dengan tidak ada seorang pun di luar lingkaran dalam IRGC yang benar-benar mengetahui kondisinya. Karena begitu Khomeini meninggal di awal perang ini,
Lalu, siapa wakil imam yang baru? Pertanyaan yang bagus, dan mereka memutuskan itu adalah majtaba. Tapi itulah bagian yang paling berbahaya dari semua ini. Karena di Republik Islam, pemimpin tertinggi, wakil baru imam gaib, adalah firman Tuhan di bumi. Saat ini, firman itu hanya disaring secara eksklusif melalui para garis keras yang paling fanatik, tanpa ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak ada akuntabilitas publik, dan tidak ada cara bagi dunia luar untuk mengetahui apakah apa yang mereka dengar dari apakah Teheran benar-benar mencerminkan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin tertinggi yang masih hidup, atau hanya fiksi yang diatur oleh orang-orang yang paling diuntungkan darinya. Mengenai mujabah, saya juga ingin membahas sesuatu yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Pemerintah Iran selama bertahun-tahun telah menunjuk pada sebuah keputusan agama, yaitu fatwa, yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Khomeini, yang menyatakan bahwa senjata nuklir dilarang dalam Islam. Senjata tersebut adalah haram. Dan mereka telah menggunakannya sebagai bukti kepada dunia bahwa apapun yang mereka bangun sebenarnya bukanlah sebuah bom. Sekarang, selain fakta bahwa semoga kamu sudah familiar dengan taqiyah, yang berarti mereka diizinkan untuk berbohong secara terang-terangan. Untuk menjaga kehormatan Islam, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang fatwa khusus ini jika kamu mendengarnya dalam sebuah perdebatan. Yang pertama, dalam hukum Syiah, fatwa sebenarnya bukanlah hukum yang permanen. Fatwa adalah keputusan yang terkait dengan situasi saat itu dan kehidupan ulama yang mengeluarkannya. Artinya, fatwa bisa direvisi atau bahkan dibatalkan sepenuhnya ketika situasinya berubah. Pejabat senior Iran telah menyatakan hal itu secara resmi, dengan salah satu mantan diplomat menyatakan secara gamblang bahwa fatwa bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa berubah jika Amerika atau Israel bertindak secara berbahaya. Namun, hal kedua ini sedikit lebih sederhana. Orang yang mengeluarkan fatwa tersebut sudah meninggal. Khomeini dibunuh dalam serangan bulan Februari, dan putranya Mujtaba belum pernah mengeluarkan fatwa itu lagi. Jadi, bersamaan dengan itu, hilanglah satu-satunya batasan agama yang memberikan perlindungan bagi para diplomat Iran di meja perundingan. Satu-satunya argumen yang membedakan antara program mereka dan senjata kini sudah tidak relevan lagi. Jadi, jangan tertipu oleh argumen itu. Sekarang tawaran terbaru dari Trump meminta Iran untuk menyerahkan seluruh persediaan uranium yang telah diperkaya dan menghentikan semua aktivitas pengayaan di tanah Iran. Membongkar fasilitasnya di Natanz, Fordow, dan Isfahan, membatasi program rudal balistiknya, serta mengakhiri dukungannya untuk Hizbullah, Houthi, dan semua pasukan proksi lain yang didanainya di seluruh kawasan. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan mencabut sanksi, mencairkan sekitar 20 miliar dolar aset Iran, dan mengizinkan Iran kembali ke dalam sistem keuangan global. Dengan satu-satunya aktivitas nuklir yang diizinkan, hanyalah reaktor penelitian kecil untuk tujuan medis. Semuanya berada di atas tanah dan sepenuhnya terlihat. Sekarang, secara politik dan ekonomi murni, ini adalah tawaran yang luar biasa. Ekonomi Iran telah hancur akibat sanksi dan biaya perang. Rakyat Iran sedang menderita, dan faksi pragmatis di dalam pemerintahan sebenarnya menginginkan keringanan ini. Namun, faksi pragmatis tidak mengendalikan program nuklir, tidak mengendalikan Selat Hormuz, dan tidak mengendalikan akses ke pemimpin tertinggi. IRGC yang mengendalikan. Dan bagi IRGC, tawarannya terlihat sangat berbeda. Ini bukan hanya tentang mereka menyerahkan senjata nuklir agar bisa mendapatkan kemakmuran ekonomi. Apa yang diminta Trump dalam kerangka teologis mereka adalah agar mereka melucuti senjata tentara imam secara permanen sebelum pertempuran terakhir. Untuk menyerahkan satu-satunya alat yang mampu menciptakan kekacauan yang dibutuhkan oleh teologi mereka. Untuk memberikan kemenangan kepada musuh yang selama 12 abad sejarah Islam tidak pernah diberikan kepada pasukan istikbar. Dan melakukannya hanya demi uang. Mereka tidak melihat adanya pertukaran yang masuk akal antara dua pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan. Mereka melihatnya sebagai ajakan untuk murtad, mengkhianati Mahdi, membongkar misi ilahi, menjadi orang yang menunda kedatangan kembali Mesias mereka. Itulah sebabnya tidak ada kesepakatan. Itulah sebabnya mereka terus bolak-balik dalam negosiasi. Kekacauan. Kekacauan adalah inti dari permainan ini. Bukan karena Republik Islam itu tidak rasional, meskipun itu juga benar, tetapi karena ini sama sekali bukan perhitungan politik. Ini adalah kewajiban teologis, dan tidak ada tawaran politik di dunia yang bisa menandinginya. Jadi, kenapa mereka tidak menerima kesepakatan itu? Nah, sekarang kamu tahu. Dan jawabannya tidak rumit jika kamu melihatnya dari sudut pandang mereka. Sebenarnya itu sangat logis, hanya saja tidak dalam kerangka apapun yang bisa ditangani oleh diplomasi Barat. Sekarang, dengan semua itu sudah dijelaskan, apakah masih mungkin terjadi semacam kesepakatan?
Ya, dan inilah alasannya. Karena ada prinsip dalam pemerintahan Islam Syiah yang disebut maslahati nizam, yang pada dasarnya berarti bahwa kelangsungan tatanan Islam diutamakan di atas segalanya. Dan ketika rezim benar-benar terancam, ketika tekanan semakin besar, para pragmatis bisa berargumen bahwa mundur secara taktis bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap misi. Justru itulah yang akan membuat misi tetap hidup. Dan mereka pernah mengajukan argumen itu sebelumnya, dan itu pernah berhasil sebelumnya. Kesepakatan tahun 2015 persis seperti itu. Jeda yang sudah diperhitungkan yang memungkinkan mereka berpura-pura melakukan denuklirisasi sementara mereka terus membangun kembali. Dan mereka tahu itu. Kesepakatan itu memberi mereka waktu. Dan waktu adalah hal yang selalu mereka incar. Mereka bertaruh bahwa Barat pada akhirnya akan kehilangan kesabaran, kehilangan keberanian, kehilangan minat, dan mundur seperti yang selalu terjadi. Tapi kesepakatan ini berbeda dari tahun 2015 dan mereka juga tahu itu. Ini bukan kesepakatan yang membiarkan mereka mempertahankan infrastruktur dan menghentikan sementara pengayaan. Ini adalah kesepakatan yang meminta mereka benar-benar melepaskannya. Dan itu melewati batas mereka dari mundur secara taktis menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima oleh teologi mereka. Karena mereka benar-benar percaya bahwa mereka sedang hidup di zaman mesianik saat ini. Dan fakta bahwa mereka masih bertahan setelah dibombardir oleh kekuatan militer terkuat di dunia. Setelah kehilangan pemimpin tertinggi mereka, setelah semua yang telah mereka lalui, itu tidak membuat mereka merasa kalah. Sebenarnya itu membuat mereka merasa bahwa mereka adalah yang terpilih, bahwa itu adalah bukti bahwa Tuhan bersama mereka, bahwa fitnah sedang terjadi persis seperti yang dijanjikan oleh teologi, dan bahwa kedatangan imam semakin dekat dari sebelumnya. Jadi, apakah mereka akan menang? Hampir pasti tidak. Tapi apakah mereka berencana untuk menyerah dalam waktu dekat? Sepertinya juga tidak, karena kamu tidak bisa mengungguli seseorang dalam negosiasi yang berpikir dia sedang hidup di dalam sebuah nubuat nyata. Dan itu membawa saya ke dua aturan terpenting dalam negosiasi. Aturan nomor 1, kamu harus tahu dengan siapa kamu bernegosiasi dan apa yang mereka yakini. Dan aturan nomor 2, teman-teman, jangan pernah bernegosiasi dengan teroris, apalagi dengan teroris yang fanatik agama. Saya Irkai dan sampai jumpa di lain waktu.